Kita lanjutkan kuliah Fisika Matematika 2. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi variabel kompleks. Kita review dulu tentang bilangan kompleks. Bilangan kompleks dinotasikan sebagai Z sama dengan X ditambah Y, dengan X adalah bagian real, Y adalah bagian imajiner, dan I adalah bilangan imajiner. Besarnya sama dengan akar minus 1, jadi I kuadrat sama dengan minus 1. Kemudian kita punya bidang kompleks dengan sumbu imajiner yaitu sumbu Y dan sumbu real yaitu sumbu X. Jadi P adalah Z sama dengan X ditambah Y, atau kalau kita tulis dalam notasi polar jadi R dikali cos theta tambah I sin theta, atau kalau dengan notasi eksponensial sama dengan R dikali E pangkat I theta. Dengan bagian real adalah X, bagian imajiner adalah Y, bukan Y ya, tapi Y. Kemudian harga mutlak Z adalah modulusnya adalah R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan kemudian sudut dari bilangan kompleks itu adalah ini, theta. Berikutnya kita tinjau aljabar bilangan kompleks. Jadi jika dua buah bilangan kompleks Z1 minus Z2, maka itu artinya adalah kita mengurangkan bagian realnya X1 minus X2 ini. Kemudian kita kurangkan juga bagian imajinernya Y1 minus Y2. Kemudian kalau kita memperkalikan dua buah bilangan kompleks, Z sama dengan Z1 minus Z2 atau X1 ditambah IY1 per X2 ditambah IY2, maka kita ingat bahwa kita memperkalikan ini adalah Z sama dengan Z1 per Z2. Ini kita kalikan dengan konjugatnya ya, konjugat dari penyebut. Kita kalikan dengan konjugat dari penyebut. Konjugat itu adalah, jadi kalau Z2 itu adalah X2 ditambah I Y2, maka konjugatnya adalah Z2 konjugat adalah X2 minus I Y2. Jadi bagian imajinernya berubah tanda jadi minus. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kita kalikan maka jadinya seperti ini. Jadi yang di atas pembilangnya kita kalikan, kita dapatkan ini, kemudian penyebutnya kita kalikan, kita dapatkan ini, maka kemudian kita pisah antara bagian real dengan real, bagian imajiner dengan imajiner. Maka kita dapatkan seperti ini. Kemudian kalau kita pangkatkan Z pangkat N sama dengan ini, kalau dalam bentuk koordinat polarnya, ingat kalau misalkan dalam bentuk adalah kita tulisnya dalam bentuk E pangkat I theta dipangkatkan dengan N, maka kita dapatnya adalah R kuadrat ditambah dikali I N theta. Nah, seperti gini. Atau kalau kita nulisnya adalah dalam bentuk Z itu adalah X ditambah Y pangkat N. Nah, ini mungkin agak susah membuka kurungnya. Maka kita lebih mudah dengan kalau kita merepresentasikannya di dalam bentuk eksponensial. Ya, jadi kalau kalian masih bingung tentang aljabar bilangan kompleks, coba kalian review lagi, pelajari lagi dari buku Boas chapter 2 atau buku Kreyszig chapter 13 dan 14. Di situ dibahas lebih detail. Silakan dipelajari kembali ya. Nah, misalkan sebagai contoh,
Misalkan ini adalah bentuk yang I tambah 1 ditambah I kuadrat, maka kurungnya dibuka, kita dapatkan seperti ini. Jadi kita dapatkan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita tulisnya dalam bentuk eksponensial, maka kita dapatkan seperti ini. Kalau kita tulis bentuk eksponensial, ini R-nya adalah, ingat R-nya adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini sama dengan X-nya 1, Y-nya 1, jadi akar 2. Ini adalah R-nya ya, ini adalah R-nya. Kemudian ini tetanya min pi per 4, maka kalau dibuka kurungnya, kuadratnya akan masuk ke dalam, jadi kita dapatkan 2i. Seperti gitu ya. Nah, kemudian kalau dia penjumlahan, pembagian, maka kita kali dengan, ingat ini adalah 3, penyebutnya 3 min i, maka konjugatnya adalah 3 plus i. Dia berubah tanda ya. Maka pembilangnya dikalikan, penyebutnya dikalikan, maka kita dapat seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita tinjau deret bilangan kompleks. Jika bilangan kompleksnya berbentuk deret seperti ini, maka ini adalah AN-nya. Jadi deret kan bisa ditulis sebagai bentuk seperti gini kan. Dengan N dari 0 sampai tak hingga. Ini AN-nya adalah ini. AN-nya adalah ini. Nah, kalau kita berbicara tentang deret, maka kita berbicara tentang uji konvergen. Maka uji konvergen untuk suatu deret bilangan kompleks kita menggunakan uji rasio. Uji rasio adalah ini, limit N menuju tak terhingga dari AN plus 1 dibagi AN, harga mutlak ya. AN plus 1 dibagi dengan AN. Ya. Jadi kalau ini kita uji ini, maka kita dapatkan ini AN plus 1-nya adalah AN plus 1 adalah kita dapatkan di sini 1 plus I pangkat N plus 1 per 2 pangkat N plus 1. Ini adalah AN-nya. Maka rho-nya adalah, ini kita dapatkan ini sama dengan limit 1 harga mutlak dari 1 plus I per 2 N menuju tak terhingga. Karena ini tidak mengandung N, maka ini langsung keluar harga mutlaknya. Harga mutlak, ingat harga mutlak adalah R ya. Jadi R-nya adalah ini, rho-nya adalah ini. Kalau ini rho-nya, ini selalu lebih kecil dari 1. Maka ingat, ini adalah konvergen. Ingat, kalau rho lebih kecil dari 1, ini konvergen. Kalau rho lebih besar dari 1, itu divergen. Kalau rho sama dengan 1, itu tidak bisa ditentukan. Uji lain. Jadi, deret ini adalah deret konvergen absolut karena tidak terpengaruh oleh Z-nya, rho-nya selalu lebih kecil dari 1. Ini adalah absolut. Sekarang kita tinjau deret pangkat bilangan kompleks. Jadi kalau deret pangkat bentuknya seperti ini, maka kita lihat ini sebagai contoh ini bentuk ini kita mau uji deret ini apakah konvergen atau tidak. Kita menggunakan uji rasio, maka kita dapatkan seperti ini. Nah, maka ini harus lebih kecil dari 1. Ini harus lebih kecil dari 1 supaya ini konvergen. Maka ingat ini adalah harga mutlak. Harga mutlak ini kita bisa pindah ke sana. Jadi kita dapatkan seperti ini. Jadi Z tambah 1 min I harga mutlak lebih kecil dari 3. Atau ini artinya kita tulis ulang minus. Ini kita tulis ulang jadi seperti gini ya. Minus ini. Ingat harga mutlak itu adalah R ya. Ini adalah R. Jadi ini adalah R. Semuanya R. R-nya lebih kecil dari 3. Maka kalau kita gambarkan dia, ini adalah lingkaran, disk of konvergensi dengan jari-jari 3. Jadi ini adalah jari-jarinya 3. Ini 3. Nah, di dalam ini adalah konvergen, di luar divergen. Nah, ini adalah pusat
lingkarannya, ini pusat lingkarannya, yaitu yang ini. Ini adalah pusat lingkarannya. Ini adalah pusat dari disk of convergence-nya. Oke? Nah, kita sekarang tinjau fungsi variabel kompleks. Nah, fungsi variabel kompleks itu adalah fungsi Z adalah fungsi bilangan kompleks dengan UXY ini merupakan fungsi dari ini merupakan fungsi real, U merupakan fungsi real, V merupakan fungsi imajiner. Nah, fungsi Z ini dikatakan fungsi analitik kalau memiliki turunan di setiap titik pada area tersebut. Nah, syaratnya adalah fungsi analitik bahwa yang pertama do U do X sama dengan dv/dy. Ini. Dan syarat kedua dv/dx sama dengan minus do U do Y. Ini dua-duanya harus terpenuhi, ini adalah syarat Cauchy-Riemann. Baru dibilang bahwa fungsi Z itu adalah fungsi analitik. Nah, sekarang sebagai latihan, coba kalian kerjakan dari Boas chapter 14 problem section 2 halaman 672, nomornya ini ya. Kalau merasa terlalu banyak, maka buat yang nomor ganjil genap sesuai dengan nomor registrasi mahasiswanya. Silakan dikerjakan latihan-latihannya ini dulu. Saya rasa sekian dulu kuliah kita kali ini. Tetap semangat. Yes!